Oke, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Tito Haridorgani, akan mempresentasikan mengenai hasil atau jawaban saya eh, daripada UTS Mikroekonomi 2 ini. Dan di sini saya akan menjelaskan pertanyaan maupun penjelasannya daripada UTS Mikroekonomi 2 ini. Oke, selanjutnya. Eh, nah, pertama adalah question one. Di sini diberikan equation atau fungsi dari supply dan demand, di mana supply dan demand supply-nya itu fungsinya sebesar PS sama dengan Q tambah 60 dan fungsi demand sebesar PD sama dengan min 2 Q tambah 150. Lalu pada pasar ini terjadi kebijakan pemerintah yaitu minimum price atau biasa disebut floor price. Yang mana floor price biasanya dilakukan untuk mensejahterakan untuk melindungi para produsen seperti pada komoditas pertanian seperti itu biasanya. Nah, minimum price yang diset adalah dengan harga 92. Lalu di sini kita disuruh membuat grafik, lalu menghitung deadweight loss, dan kita memberitahukan konsep dari consumer surplus maupun produsen surplus dan perubahannya sebelum dan setelah minimum price. Lalu ada deadweight loss yang tadi. Nah, sebelum kita lanjut ke perhitungan setelah ini, mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai consumer surplus dan produsen surplus maupun deadweight loss gitu. Nah, yang pertama adalah consumer surplus, di mana consumer surplus adalah keuntungan yang didapat oleh konsumen dikarenakan selisih antara kemampuan atau kemauan willingness to pay dia akan barang tersebut dan harga pasar atau harga yang ditawarkan yang biasanya lebih rendah dari kemampuan dia membayar barang tersebut seperti itu. Nah, selisih itu menjadi keuntungan bagi produsen. Lalu konsumen, sorry. Lalu di sisi lain ada surplus produsen. Nah, dalam surplus produsen ini keuntungan produsen adalah selisih dari harga minimal harga minimal barang dengan harga yang ditawarkan oleh harga pasar. Seperti itu. Biasanya harga minimalnya akan lebih rendah dari harga pasar. Dan selisih itu menjadi keuntungan daripada produsen atau surplus produsen. Lalu yang terakhir ada deadweight loss. Itu adalah biasanya ketika dilakukannya kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Nah, deadweight loss ini adalah surplus yang tidak diserap atau tidak didapatkan baik tidak didapatkan oleh produsen maupun konsumen seperti itu. Akibat dari biasanya adalah kebijakan pemerintah dan hal tersebut akhirnya menyebabkan inefisiensi pasar dalam teorinya seperti itu. Lalu lanjut, nah ini adalah answer one, yaitu hitung-hitungan mengenai tadi deadweight loss maupun market equilibrium dan segala macam. Nah, di sini ada di kiri ini ada market equilibrium nih, yaitu dengan rumus QD sama dengan QS. Lalu rumus tersebut kita pindah ruaskan menjadi QD sama dengan 0,5 P tambah 75 dan QS sama dengan P min 60. Lalu setelah itu kita lakukan rumus QD sama dengan QS yang akhirnya menghasilkan P sebesar 90. Dan P sebesar 90 itu kita masukkan ke dalam salah satu fungsi, yaitu yang di sini saya masukkan ke dalam fungsi QS yang akhirnya menjadi Q30. Maka di sini market equilibrium daripada pasar ini adalah dengan harga 90 dan kuantitas 30. Seperti itu. Nantinya bisa lebih jelas ketika kita melihat grafik setelah ini. Lalu terjadinya kebijakan minimum price oleh pemerintah. Nah, di sini harga menjadi 92, maka ada perubahan pada kuantitas, di mana kuantitas demand atau kuantitas yang diminta akhirnya hanya sebesar 29, tapi kuantitas supply atau kuantitas yang ditawarkan oleh produsen akhirnya sebesar 32 dari hitungan tersebut. Lalu kita juga mencari daripada PS sama dengan 89 atau harga yang yang akhirnya
sebenarnya ini harga yang akhirnya konsumen siap keluarkan seperti itu. Jadi lalu ada dead weight loss. Di sini rumusnya setengah kali QE kurang QD kali PD kurang PS, tanda kurung. Dan dead weight loss-nya akhirnya sebesar 1,5. Seperti itu. Nah, lalu slide selanjutnya adalah grafik dari jawaban ini. Sebentar. Nah, oke. Maka ini adalah grafiknya. Di mana equilibrium sebelum kebijakan minimum price adalah sebesar tadi harga 90 dan kuantitas 30. Dan ketika harga equilibrium ini surplus konsumen adalah sebesar A, B, dan E atau setengah segitiga, dan surplus produsen sebesar C, D, dan F. Lalu terjadi tadi kebijakan minimum price oleh pemerintah kan. Di sini akhirnya menyebabkan pergeseran atau perpindahan dan kehilangan atas surplus seperti itu. Nah, pada surplus konsumen sendiri, akhirnya surplus konsumen menjadi hanya A yang tadinya A, B, dan E. Lalu produsen akhirnya menjadi B, C, dan D, dan dead weight loss sebesar E dan F. Yang ini dead weight loss. Dimana ini akhirnya tidak bisa diambil surplusnya oleh produsen maupun konsumen. Tapi di sini benar sesuai teori bahwasanya kebijakan minimum price pada akhirnya membuat terjadi peningkatan pada surplus produsen seperti itu. Dan kenapa ini akhirnya surplus ini tidak didapatkan oleh siapapun? Oleh karena harga yang relatif mahal dan akhirnya tidak bertemunya antara permintaan daripada si produsen dan penawaran daripada si konsumen seperti itu. Di mana ini terjadi exit penawaran dari produsen produsen sebesar 32, tapi konsumen dengan harga segini hanya dapat membeli sebesar 29 kuantitas. Jadi yaitu akhirnya nggak bisa diserap oleh siapapun seterusnya. Lalu lanjut, nah ini pertanyaan kedua. Jadi dari artikel yang diterbitkan oleh jakartapost.com pada 4 November 2020, sebelumnya saya ingin menjelaskan artikel ini, di mana artikel ini menjelaskan bahwasanya buruh itu meminta kenaikan pada UMP atau upah minimum provinsi seperti itu. Nah, ketika masa pandemi ini atau di 2021 gitu. Lalu tetapi pemerintah akhirnya tidak mengiyakan keinginan buruh tersebut dikarenakan kondisi pandemi yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak signifikan, bahkan menurun seperti itu. Akhirnya tapi tetap buruh ingin tetap menaikkan upahnya seperti itu. Nah, pada artikel yang tadi saya sedikit jelaskan secara garis besar, kita disuruh untuk melakukan analisa kesejahteraan, lalu berikan ilustrasi yang tepat dengan diagram supply dan demand untuk menjelaskan kondisi equilibrium, surplus bagi konsumen dan produsen, peran pemerintah dan DWL dari kebijakan upah minimum di Indonesia. Lalu analisa juga dampak dari tuntutan serikat untuk menaikkan upah minimum tahun depan. Oke, dari pertanyaan dan yang disuruh di sini akan saya jabarkan di slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah tadi masalah surplus konsumen dan produsen ketika sebelum pandemi dan ketika pandemi. Di mana surplus awalnya sebelum pandemi adalah surplus konsumen adalah sebesar A dan B, dan surplus produsen adalah sebesar C dan D. Lalu terjadinya pergeseran ke kiri daripada kurva permintaan maupun kurva penawaran. Di sisi kurva permintaan, pergeseran tersebut diakibatkan oleh pendapatan masyarakat yang berkurang akibat resesi. Sebagai contoh, misalkan ya pekerja ini akhirnya pada masa pandemi inilah diberikan waktu yang lebih sedikit untuk bekerja dan akhirnya berdampak kepada upah si pekerja tersebut. Itu akhirnya pendapatannya menurun. Makanya terjadi pergeseran dari kurva
permintaan seperti itu. Lalu pergeseran dari kurva supply disebabkan oleh pendapatan perusahaan yang turun akibat kan tidak terserapnya kuantitas dari perusahaan karena pendapatan masyarakat menurun juga ya. Akhirnya hal tersebut membuat perusahaan harus menurunkan kuantitasnya agar biaya daripada pembentukan pembentukan barang dan jasa ini tidak melebihi daripada pendapatannya seperti itu dan membuat bangkrut si perusahaan. Akhirnya terjadinya pergeseran ke kiri dari kurva supply dari SE menjadi SS1. Nah, maka kesejahteraan setelah pandemi atau yang membuat resesi ini akhirnya surplus konsumen sebesar B, hanya B, surplus produsen sebesar C, dan debt weight loss dari resesi ini adalah sebesar A dan D. Seperti itu. Lalu ini adalah kebijakan upah minimum pada masa pandemik di Indonesia. Nah, di sini tadi seperti yang sempat saya jelaskan, yang pertama perubahan dari D1 ke D2 atau S1 ke S2 itu adalah dikarenakan resesi akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini lalu dijelaskan tadi bahwasanya dari soal tadi bahwasanya buruh ingin melakukan kebijakan peningkatan upah minimum seperti itu. Nah, kebijakan upah minimum ini pada akhirnya membuat supply atau kurva supply akhirnya berkurang lagi bergeser ke sebelah kiri. Hal tersebut dikarenakan harga input atau biaya produksi yang semakin besar yang menyebabkan ya produsen harus mengurangi dari kuantitas mereka seperti itu. Nah, maka kesejahteraan sebelum kenaikan upah minimum itu sebesar A plus B buat konsumen dan C plus D buat produsen atau sebesar ini buat konsumen dan ini buat produsen. Lalu kesejahteraan setelah kenaikan upah, misalkan dulu berlakukan kenaikan upah minimum akan sebesar seperti ini. Untuk konsumen akan hanya sebesar A. Sebentar. Oke, baik. Surplus konsumen akan hanya sebesar A. Sebesar ini yang biru. Lalu surplus produsen akan hanya sebesar B dan seperempat C atau arsiran abu-abu pada C. Nah, seperti itu. Akhirnya hanya segitiga ini. Yang ini konsumen, ini produsen, oke. Lalu DWL daripada upah minimum ini, kalau misalkan diberlakukan upah minimum pada resesi, akan sebesar D 3/4 C yang berwarna toska dan setengah B atau seperti ini. Nah, ini akan menjadi DWL daripada kebijakan upah minimum ketika pandemi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan analisa dampak dari tuntutan serikat buruh bila mana terjadinya kenaikan upah minimum. Nah, di sini dampaknya dari upah minimum yang diminta oleh buruh malah justru akan secara teori ya, malah justru akan memperbanyak pengangguran pada akhirnya. Apalagi ketika masa pandemi, PHK semakin banyak karena emang perusahaan tidak mendapatkan pendapatan yang mencukupi, tetapi dibarengi dengan upah minimum yang lebih tinggi. Akhirnya hal tersebut bisa membuat unemployment besar-besaran seperti itu. Nah, melihat dari kurva yang tertera di sini, dijelaskan bahwasanya awalnya itu upah sebesar WE dan kuantitas labor sebesar LE gitu. Pekerja yang mau memberikan tenaganya gitu. Nah, lalu terjadi kenaikan pada minimum wage. Nah, hal tersebut akhirnya membuat terjadinya kelebihan atas pekerja
yang mau memberikan tenaganya dikarenakan tidak terserap oleh perusahaan-perusahaan, karena perusahaan akhirnya dengan harga segitu hanya membutuhkan atau mencukupi eh, apa mengambil permintaan dari pekerja hanya sebesar LD seperti itu. Nah, hal tersebut akhirnya membuat pengangguran yang mana pengangguran itu dihitung dari LS min LD seperti itu. Lalu pada uh, pada analisa kesejahteraan dapat kita simpulkan bahwasanya surplus buruh adalah sebesar A, di mana buruh-buruh yang masih dipekerjakan oleh perusahaannya yang masih punya bargaining power lebih lah, yang nggak kena PHK akhirnya mendapatkan surplus dari kebijakan tersebut gitu. Maksudnya, iya akhirnya bisa beli banyak banyak hal lah dari upah minimum itu. Nah, sedangkan DWL yang terjadi pada akhirnya malah sebesar P plus C seperti itu, atau surplus yang tidak didapatkan oleh para buruh yang akhirnya banyak di PHK, nganggur, dan produsen yang akhirnya nggak dapat surplus dari dari kebijakan minimum wage ini. Seperti itu mungkin ya penjelasan dari saya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan saya. Syukron kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.